Halo semuanya, kembali lagi di Bantuin Mencari Kerja sama saya Coach Diego. Kali ini saya bersama. Halo semuanya, kenalin nama saya Diego Saifullah. Saya dari Bogor. Oke, Mas Gusta Iya, dipanggilnya ya. betul. Baik, Mas Gusta ini lulusan psikologi. Betul, Mas. Terus lulus 2024, terakhir kerja 2025 bulan September. Intern tapi ya ini ya. Iya, masih intern. Berarti ini abis kuliah langsung intern di sini. Iya, Ini langsung berarti intern. internship pertama. Internship pertama. Oke, baik-baik. Nah, niat selanjutnya melamar sebagai apa nih, Mas? Melamar sebagai HR juga, HRGA sih, Mas. Terkaitnya Terkait. HRGE niatnya Iya, nih ya. Oke, HRGA targetnya ke sini. targetnya. Oke. Kan praktis kalau kita lihat dari terakhir intern, ini ada sekitar 4 bulan ya, Mas lagi mencari pekerjaan. Nah, dalam 4 bulan kita mungkin nge-refer ke yang terdekat aja, misalnya Januari. Di Januari, inget nggak, udah kirim berapa lamaran nih, Mas? Kayaknya Kira-kira lebih aja. dari 50 deh. Lebih 50? Iya, karena kemarin sehari sempat apply kurang lebih hampir 30. Oh, oke. Berarti lebih dari 50 Iya, lah ya. lebih dari 50. Nah, di dalam 50 CV ini yang sudah terkirim, Iya. di bulan Januari saja, ada dapat interview? Interview baru kemarin sih dapat satu. Dapat satu? Iya, dapat satu di Oke. hari Rabu kemarin. Oke, ini posisinya HRGE nih? HRGE? Tapi HR intern sih jatuhnya. Oh, Tapi enggak intern ya lagi. intern lagi tapi HR intern saja. Oke, satu interview. Nah, saya selalu mulai dalam proses bantuin mencari kerja ini dengan ngomongin soal rasio sukses dulu, Mas. Ya, kenapa ini penting? Supaya kita tahu apa yang mau kita bahas secara detail dalam sesi kali ini. Jadi ada rasio sukses CV ya. Ini dari pengalaman saya lebih dari 10 tahun bantuin orang dapat kerja. Itu rasio sukses itu ada di 10%. Jadi misalnya Mas kirim 50 CV, asumsinya ya, idealnya itu ideal itu 10%-nya masuk ke interview. Artinya minimal ada 5 interview. Artinya apa? Kalau kalau sudah masuk ke tahap ini, CV-nya baik-baik aja. Nah, dalam kondisi Mas Gusta, jelas. Ini tidak baik-baik aja gitu kan Ya, ya. Karena dari 50 CV yang dikirim, yang manggil interview juga cuma hanya satu. satu aja. Dan waktu ngelamar 50 ini mix intern ada atau semuanya memang untuk full time niatnya? Ya mix ada intern, Ada intern ada juga. intern Oke, juga. berarti masih termasuk sesuai target lah Sesuai ya. target. Cuman ya satu doang gitu Ya, ya. betul. Harusnya 5. Berarti ini kecil sekali nih, Mas, Iya, ya kan? Mas. Persentasenya, maka udah pasti masalahnya kita akan bedah di CV-nya CV-nya. ya. Sekarang saya akan coba cek bentar nih. Sebenarnya masalahnya di mana? Karena kalau kita bicara HRGE ya, dari background udah pasti sesuai. Karena backgroundnya psikologi, ya Psikologi. kan? Nggak ada isu. Pengalaman ada di GA intern. Nah, GA ini biasanya di perusahaan-perusahaan juga ada yang digabungkan dengan HR, ada yang menjadi divisi terpisah, departemen tersendiri. Cuma kalau di sini yang saya mau tahu, waktu di sini termasuk dalam divisi HR atau enggak? Termasuk dalam divisi HR. Oke. Di sini end-to-end procurement proses, nama perusahaannya jelas, kemudian periodenya jelas, job desk-nya juga jelas. Sertifikasi juga lengkap terkait HR, rekrutmen. Oke. Human resource competence and hands-on experience. Lalala. Employee service, vendor. Oke. Kebanyakan, oke. Kalau kita ngeliat sekilas, ya saya ngeliat sekilas dari CV ini, jujur nggak ada masalah. Iya. Jujur aja nggak ada masalah menurut saya, karena secara background pendidikan udah jelas kalau ngelamar KHR psikologi termasuk prioritas. Pengalaman jelas ada, ya walaupun mungkin bukan di HR-nya tapi di GA-nya gitu kan ya. Tapi Mas sudah bisa cover itu dengan training yang menurut saya cukup lengkap ya, dari sisi rekrutmennya ada, HR BNSP-nya ada, berarti kan at least pengetahuan ada nih. Logikanya kalau ngelamarnya ke HR, apalagi HR-HR yang banyak nyari entry, ini harusnya berhasil CV ini. Nah, kalau sampai 50 CV itu tidak ada yang manggil atau yang manggil cuma satu, sementara CV-nya bagus, maka pertanyaan saya berganti arahnya nih.
pakai apa ngelamar? Jobstreet sama Glints. Oke, portal ya, berarti Iya, job portal. job portal. Portal. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ketika melamar di job portal, kan di job portal itu kita tahu banget ya, bahwa kadang kualifikasinya banyak gitu kan Iya, ya. betul. Berderet-deret segala macam gitu kan ya. Dan termasuk di dalam kualifikasi itu biasanya kayak ada pengalaman sebelumnya 1 tahun, Iya, betul. lalala gitu kan ya. Iya. Khususnya experience lah. Experience. Dari let's say 50 tadi yang ngelamar lewat portal berapa persen? Semuanya atau lebih Portal, kurang? kemarin sih portal tuh lebih dari 20 sih. Glints tuh 15-an. Ya, pokoknya lebih Berarti banyak portal sih. 35 Ya. berarti sekitar 70-80% itu by portal ya? Iya, by portal. Oke. Nah, di dalam 70-80% dari 35 tadi ya, let's say 35 loker kita apply-nya lewat job portal. Dari 35 loker ini, berapa banyak di loker itu ada kualifikasi pengalaman? Hampir semua sih ada kualifikasi pengalaman. 90%? 90%. 90%. Iya. Oke. Minimal? Minimal, kebanyakan yang saya cari emang minimal 1 tahun sih, 1 Mas. tahun. Oke. Iya. minimal 1 tahun. 35 CV, 35 lowongan, 90%-nya butuh experience 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini PR. Saya tahu masalahnya sekarang. Jadi gini Mas, ya. Nah, kita ngomongin soal strategi melamar sekarang. Job portal. Job portal ini adalah sebuah sistem. Kenapa perusahaan pakai job portal? Kira-kira kenapa? Karena di job portal itu kan ada sistem yang sesuai kualifikasi. Jadi kalau misalnya kualifikasinya sesuai, dia bakal lolos. Kalau enggak sesuai, dia langsung di-cut. Itu tahu Mas. jadi gini, karena dia kenapa perusahaan pilih job portal? Mereka rela bayar gitu kan ya. Karena dengan job portal udah membantu si perusahaan untuk menyaring kan, memfilter berdasarkan kualifikasi. Jadi di sistemnya job portal itu akan ada kayak gini Mas, akan ada ya reject, ada misalnya qualified gitu. Nah di qualified ini akan ada rating lagi, ada peringkat 1, 2, 3, ada rating. Let's say misalnya ada 1.000 orang yang apply untuk posisi HR. Dari 1.000 ini misalnya yang reject ada berapa? Mungkin 600-nya, ya kan? 400-nya akan diurutkan, mana yang paling relevan, mana yang enggak. Nah, batasan antara qualified dan reject itu ada di poin-poin yang mereka tulis di kualifikasi tadi. Misal, experience 1 tahun, atau misalnya menguasai, ada nih misalnya ditulis sama dia harus ngerti UU Naker gitu ya. Nanti dicek tuh di CV-nya sama sistem kan, mereka pakai AI, mereka akan cek ada nggak nih kata-kata ini masuk, ya kan, baik itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau requirement-nya oke, baru masuk ke sini. Kalau Mas tadi misalnya tetap apply, walaupun pengalaman Mas sebenarnya kurang dari 1 tahun, maka pasti di sistemnya masuk ke sini. Pasti. Kenapa? Karena perusahaan itu menggunakan job portal tujuannya untuk mengurangi sisi humanisnya rekruter. Kenapa bisa begitu? Iya, HR itu kan orangnya humanis banget ya. Ya, psikologi namanya juga kan. Kadang komprominya banyak. Kalau nggak pakai sistem. Maksudnya gini, kalau ngelihat CV Mas, bagus nih. Aduh, tapi belum pengalaman. Tapi bagus. Ya udahlah, coba panggil. Ah, itu manusia tuh. Tapi kan kalau kita kerjanya begitu, maka ngapain pakai job portal? Ngapain saya bayar gitu kan ya? Sementara saya pakai job portal tuh tujuannya bener-bener pengen nyari orang, saya tulisnya begini, orangnya harus gitu. Nah, jadi gini Mas, kalau kita mau melamar job portal, kita bicara strategi dulu ya. 1, kalau mau melamar lewat job portal, harus yang kualifikasinya, ini kalau dari saya ya, 100% match. Jangan pernah klik tombol apply kalau kita lihat ada 1 atau 2 kualifikasi yang kita nggak bisa. Lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena tadi, antara kita masuk ke sini, atau kita tidak jadi prioritas. Oke. Paham? Nah, jadi kenapa harus 100%? Iya, karena kalau 100% kita mungkin bisa di peringkat 1-10. Betul. Gitu.
Jadi kalau memang dia nyarinya misalnya fresh graduate welcome to apply. Nah, boleh tuh coba. Tapi kalau yang nggak ada not kayak gitu, mending lupakan. Aduh sayang tapi coach pengen ngelamar, kan dia carinya HR. Iya, masalahnya ini di job portal. Nah, itu. Ini yang kita harus pahami nih. Karena di job portal itu yang bekerja ini robot, nggak peduli dia. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita tetap ngeyel, ya kan? Yang ada kayak kita udah merasa effort, tapi nggak ada hasil. Ya kan? Iya betul. Ya, saya udah 35 kali, 35 nih apply lewat job portal coach, tapi nggak ada yang dipanggil satupun. Satupun ada intern gitu kan ya. Ya iya, nggak heran gitu. Kenapa ya? Karena mungkin strateginya belum paham. Nah, otomatis apa? Kalau kita nyari locker yang 100% match, kan susah. Iya betul. Iya kan? Bener ya? Betul. Paling cuma ketemu satu dong, coach. Gitu kan ya? Iya. 2, nggak apa-apa. Tapi itu lebih baik daripada 35 nggak ada yang manggil. Iya nggak? Betul. Iya kan? Iya betul. Makanya, satu, harus cari yang match. Yang kedua, karena kita tahu susah, maka kita harus gabung di banyak job portal. Nah, kan tadi baru 2. Iya. Kenapa saya minta banyak? Kalau dicek, nanti coba dicek. Antara Jobstreet sama Glints, pasti perusahaannya beda. Betul. Yang ada di Jobstreet belum tentu punya akun Glints. Yang ada di Glints belum tentu buka locker di Jobstreet. Kenapa? Karena memang budgetnya mahal. Ngapain gue bayar dua-duanya gitu. Yang mereka cari kan sistem filteringnya. Kedua-duanya prinsipnya sama. Nah, tinggal siapa yang mau pilih lebih nyaman sama yang mana kan gitu kan, tergantung siapa yang salesnya jago tuh. Yeah. Kalau Glints-nya dia lebih nyaman ke Glints, dia ke Glints. Kalau dia lebih nyaman ke Jobstreet, ya dia ke Jobstreet. Ya. Tapi kan selain 2 ini ada banyak portal lain. Ada Caliber, ada apalagi Kita Lulus, ada lagi namanya Top Career, ada lagi namanya Deals, dan lain sebagainya. Nah, semua portal ini punya klien yang berbeda-beda. Nah, jadi PR-nya kalau kita pengen tetap ngelamar lewat job portal, satu, kita harus mencari jarum dalam jerami, ya kan? Cari satu-satu, ya skip, ya nggak cocok nih, sayang banget ya udah tahan aja daripada klik tapi nggak ada dipanggil kan. Ketemu satu, sudah, habis itu pindah ke job portal 2, pindah ke sini, cari lagi, oh ketemu satu, pindah lagi ke sini, cari lagi, ketemu satu, gitu mainnya. Tapi percayalah, lowongan di job portal ini refreshment-nya kan nggak tiap saat. Iya betul. Betul kan? Betul. Jadi Mas mungkin seminggu bolak-balik Jobstreet Glints isinya masih itu. Ya kan? Belum ada yang baru gitu. Walaupun misalnya nyarinya HR nih, ada nggak ya lowongan HR yang baru? Mungkin keluar tuh 1, 2, itu juga belum tentu cocok sama kita. Iya betul. Benar kan? Betul. Nah jadi ini fakta dulu terkait job portal. Jadi sekarang kita udah nemu masalahnya. Masalah Mas itu bukan di CV, tapi masalahnya di strategi ngelamarnya. Ya. Maka kalau kita mau dapat peluang lebih banyak, misalnya pengen lewat job portal, caranya begini. Nah, PR berikutnya adalah berarti leverage cara penyebaran CV-nya dong. Ya. Nah, saran saya, LinkedIn punya. Nah, berapa banyak apply lewat LinkedIn? LinkedIn saya jarang. Nah, itu kan. LinkedIn. Nah, ya. LinkedIn diaktifkan. Jadi di LinkedIn kita itu sebenarnya bisa mendapatkan informasi-informasi langsung dari rekruternya dengan terkoneksi sama mereka. Nggak usah terkoneksi sih, follow aja. Misalnya ada orang dengan label human capital atau HR gitu kan, atau rekrutmen, follow aja. Nanti ketika mereka update lowongan di perusahaan mereka, akan muncul di berandanya Mas. Sehingga Mas akan dapat referensi locker lebih banyak lagi dari channel yang lain. Ya jadi strategi LinkedIn gimana? Follow recruiter, ya kan? Yang label-labelnya tuh jabatannya HR, HC, rekrutmen, ya kan? Terus apa lagi tuh? People development, ya kan? People dev, ya kan? Dan lain sebagainya lah, banyak pokoknya kan mereka titelnya macam-macam tuh. Follow-followin aja, follow. Dengan begitu, ketika nanti mereka posting muncul di beranda, tinggal apply. Jadi referensinya banyak gitu. Nah, LinkedIn juga punya fitur yang namanya LinkedIn Jobs. Fungsinya mirip dengan portal tadi.
Jadi LinkedIn Jobs perlakukan sama dengan ini. Jadi kita hanya apply ketika memang benar-benar match. Karena sama fungsi jobs itu di LinkedIn ya tujuannya buat portal juga. Begitu. Di LinkedIn. Jadi perluas leverage penyebaran CV-nya dengan menggunakan LinkedIn. Tapi jangan lupa selain kita apply, pastiin juga profil kita udah dioptimasi dulu. Ya. Paling gampang kalau ada orang bilang jangan samain antara CV dengan LinkedIn, saya bilang samain aja, emang apa bedanya? LinkedIn itu adalah CV online kita, ya kan? Iya. LinkedIn itu kan adalah CV kita yang dipamerin ke banyak orang, kan gitu ya. Betul. Semua orang bisa lihat siapapun itu, asal mereka bisa masuk ke LinkedIn, login ke LinkedIn, mereka bisa lihat profil kita, gitu kan? Iya. Nggak harus rekrutmen, ya kan? Betul. Siapapun itu. So menurut saya sebenarnya ngapain dibedain gitu? Isi aja yang sama. About me-nya masukin ini juga, pengalamannya masukin ini juga, sertifikatnya masukin semua. Gitu. Ya, itu leverage lewat LinkedIn. Nah, ini yang terakhir. Email. Leverage terakhir yang menurut saya menarik. Ya, ini strategi yang saya lakukan juga di kelas karir, di jasa lulusin kerja. Leverage lewat email ini kayak gimana? Gini. Ketika Mas lihat sebuah lowongan pekerjaan yang di situ ada tertera email rekrutmennya, ya kan? Misalnya dia lagi membuka lowongan untuk staf administrasi, dibuka, dicari staf administrasi dengan kualifikasi. Menurut Mas, apakah perusahaan itu hanya butuh staf admin atau sebenarnya ada loker lain yang dimiliki perusahaan itu tapi kebetulan nggak dipublis di loker itu aja? Kayaknya yang kedua. Iya kan? Iya. Pasti ada loker lain yang kita nggak tahu itu apa. Kalau kita nggak tahu itu apa, berarti ada nggak kemungkinan loker itu HR? Ada. Ada. Kan kita bicara opportunity aja ya. Mau berapa persen pun yang penting kemungkinannya ada. Nah, maka caranya gimana? Caranya kalau saya tuh menyarankan menggunakan strategi yang namanya, kalau orang sebut ada yang kenalnya dengan tebar jala, ada yang kenalnya dengan ketok pintu, ya. Kalau saya lebih familiar dengan menawarkan diri atau melamar aktif. Maksudnya melamar aktif itu gimana? Mungkin Mas selama ini udah ngerasa, saya udah aktif kok, tiap hari kirim CV lewat Jobstreet gitu kan ya. Enggak. Mas itu pasif. Kenapa? Karena kalau lokernya muncul, baru berani melamar kan? Iya, betul. Kalau misalnya lokernya dicari teknisi listrik, apply. Enggak. Iya kan? Sesuai. Karena kan lokernya itu kan, karena lokernya bukan HR. Iya. Relevan. Tapi ingat, kita logikanya kan kayak tadi tuh, sebuah perusahaan cari teknisi listrik, ada emailnya nih di poster itu. Logika kita kan, apa dia cuma butuh teknisi listrik? Apakah mungkin kalau misalnya di perusahaan dia juga lagi butuh HR? Maka jawabannya kan mungkin saja. Nah, untuk memastikan caranya gimana? Ya udah, ambil emailnya, kirim CV ke email itu, tapi subjeknya Mas melamar HR, R Gusta Bogor. Jadi nanti HR pada saat terima email dari Mas Gusta, dia tahu Mas Gusta itu melamarnya HR. Perkara nanti apakah di perusahaan itu ada atau tidak, kan itu urusan berbeda. Iya. Ya kan? Peluangnya berapa persen? 50-50. Bisa ada, bisa tidak. Iya. Tapi kan yang jadi keunggulannya gini. Kalau Mas udah kirim CV ke perusahaan itu, berarti CV Mas disimpan nggak? Disimpan. Iya. Bisa jadi disimpan, bisa jadi dibuang. Kita juga nggak tahu. Tapi setidaknya ada peluang disimpan. Namanya diarsip kan kalau di rekrutmen tuh. Kalau Mas pernah kerja di departemen HR, pasti ngerti lah, ya kan? Iya, diarsip. Diarsip. Jadi walaupun ada entah lowongannya, entah lamarannya kelebihan, orang yang dicari udah ketemu, sisa-sisa lamaran itu diarsip, atau ada orang yang nyasar, ya kan? Kita lagi nggak buka itu, tapi orang ada yang lamar, kita arsip juga gitu kan ya. Tujuan arsip ini buat apa sih? Buat dihubungi nanti kan, kalau dibutuhkan. Nah, peluang untuk dihubungi nanti hanya ada kalau CV Mas sudah nyampe kan? Iya.
Kalau Mas nggak pernah kirim CV ke sini, berarti kan nggak ada peluang Mas akan dihubungi suatu saat untuk posisi itu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi kan lebih baik, walaupun kita tidak lihat lowongannya, walaupun lowongannya teknisi listrik, atau admin, atau accounting, atau engineer apapun itu, kalau dia ada alamat email, ambil emailnya, kirim. Dengan begitu, Mas meleverage lagi penyebaran CV-nya. Supaya banyak HRD yang baca. Dan kita berharap dari sekian banyak email yang Mas berhasil kirim, siapa tahu dari 50, satu nyari HR yang level entry. Itu lebih pasti ketimbang Mas lewat job portal. Karena kalau job portal udah kalah di sini dulu. Ingat tadi, HR itu manusia. Manusia itu punya faktor toleransi. Nah, kenapa email kadang berhasil? Karena ini yang baca langsung HR. Jadi ada faktor pertimbangannya tinggi, Mas. Nah, jadi ini yang saya sarankan. Yang pertama, strategi di job portalnya diperbaiki, ya, supaya kita paham cara kerja sistem. Yang kedua, leverage dengan optimasi LinkedIn-nya, supaya lebih banyak HR lagi yang ngelihat, terkoneksi dengan banyak HR. Kalau ada locker yang memang pas, ya silakan apply. Kalau lockernya tidak pas dan ada email di situ, nah jangan ragu untuk menawarkan diri. Kita aktif jemput bola. Ibarat itu kayak apa? Saya nggak tahu sih perusahaan ini ada lowongan apa, tapi saya nawarin diri aja. Halo Bu, saya Gusta, saya ingin bekerja jadi HR. Apakah di perusahaan ini ada lowongan? Kan gitu ibaratnya. Kalau kan kemungkinan cuma dua, ada atau nggak ada. Kalau nggak ada, apa yang terjadi? Di RC. Kan gitu ya kan? Iya. Gimana Mas Gusta? Udah kebuka? Udah kebuka. Nah, ya jadi masalah Mas Gusta bukan di kualifikasinya, karena kualifikasinya sangat relevan untuk menjadi HR ataupun menjadi GA. Bukan di CV-nya, karena saya lihat CV-nya nggak ada masalah. Kalau mau pakai template CV saya, mungkin cuma satu yang saya tambahin di sini, ada foto doang. Supaya kelihatan Mas Gusta itu secara visual kayak apa sih orangnya. Nah, kalau dari saya itu doang, ini format saya. Kalau format saya ada fotonya. Sisanya yang lain nggak ada masalah. Makanya tadi kok bisa cuma dipanggil satu, ini problemnya di mana? Udah pasti bukan CV. Nah, gitu ya Mas ya. Iya. Oke, Mas. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Paling ini sih Mas, kalau misalnya kadang tuh aku di job portal kan ya, kadang tuh ngeliat tuh dia emang kualifikasinya itu sama, biasa kan ada yang apa, yang atasnya itu dia under 1 tahun, tapi pas lihat di kualifikasinya itu minimal 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, itu udah kadang, pasti itu yang di bawah. Itu pasti yang di bawah ya. Iya. Oh. Pokoknya kalau udah ada kata-kata minimal malam segini, udah itu pasti yang dicari. Oh, itu yang dicari. Oh, gitu. Kalau lewat email Mas, bedanya gini. Kalau Mas lihat poster, terus ada email, tapi pengalaman minimal 1 tahun, itu boleh dicoba. Kenapa? Karena ini tadi toleransi. Kalau email yang nerima kan HR. Kalau job portal yang nerima robot. Dia nggak peduli Mas. Kalau HR yang nerima, dia bakal lihat dulu. Bagus ya. Tapi pengalaman belum 1 tahun. Tapi kandidat yang lamar sedikit. Ya udah coba aja. Bisa begitu. Kemungkinan kondisi situasi yang bisa membuat kita dipanggil itu banyak banget. Yang bisa membuat toleransinya itu jadi tinggi gitu. Misalnya udah dicari nih yang pengalaman setahun gak ada yang cocok, kan ada data Mas nih, ya kan? Iya. Ini kurang sih pengalamannya, gimana dong? Ya udah coba panggil, bisa begitu. Oh. Tapi kalau di job portal kan nggak mungkin, udah masuk sampah gimana? Iya sih, benar. Cuman emang dulu sering email sih Mas, sebelum ke intern ini aku sering email. Cuman emang nggak tahu ya, entah belum jodoh apa, emang nggak dapat panggilan. Cuman pas coba ini kan aku dapatnya dari Glints. Makanya aku kayak mungkin dari Glints atau yang job portal lain bisa. cocok. Cuma mungkin strateginya aja harus benar-benar memang milih. Kalau di job portal itu kita nggak bisa masif, nggak bisa wah ini nggak cocok tapi coba aja deh, nggak bisa, karena ya mereka memang menggunakan sistem itu tujuannya untuk memastikan kan, supaya orang yang lamar pasti sesuai dengan maunya saya gitu. Gitu. Iya sih, saya udah lama nggak email. Cuman kadang kan saya lihat di kelas karir juga kadang ada yang saya email juga. Boleh
coba aja mas, misalnya coba aja dalam seminggu ini atau 2 minggu kirim aja ke 50 perusahaan yang mas bisa lihat, misalnya area Bogor atau Jabodetabek, dicoba aja iseng. Saya ngeliat dirimu secara kualifikasi benar-benar nggak ada masalah, cuman strategi apply-nya aja yang perlu diimprove. Iya. Oke, Oke mas. ya sudah, gitu aja dari Oke. saya ya. Mudah-mudahan nanti setelah mas paham ya eh, apa yang harus dilakukan, dipraktekin nanti di rumah mulai besok atau mulai hari Senin, mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Amin. Oke. Dan ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Mungkin dapat pencerahan apa, say thank you apa gitu mungkin? Oke. Mungkin dari saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Coach Steady. Sama-sama. Untuk konsultasi hari ini saya lebih ditambah lagi wawasannya dalam untuk cara mengapply yang lebih baik dengan strategi yang lebih baik lagi. Karena mungkin selama ini kan saya mikirnya kan selama ini yang penting saya apply, entah diterima atau enggak ya udah urusan nanti. Ternyata selama ini cara saya salah, dan mungkin dengan cara yang diberikan oleh Coach Teddy ini akan memberikan jalan yang baru buat saya untuk bisa terima di perusahaan yang saya inginkan. Amin, amin. Ya, yang pasti Mas harus percaya diri karena menurut saya secara kualifikasi dan skill udah oke banget. Tinggal nemuin perusahaan yang cocok aja, gitu ya. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di bantuan pencari kerja berikutnya. Bye bye. Bye.